Halo, selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Rowdy Kotai. Rowdy Kotai adalah sebuah film India action romantis yang dirilis tahun 2010. Disutradarai oleh Eswar dan dibintangi Nitin dan Hansika Motwani. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya. Bagi teman-teman yang ingin merequest film, dapat ditinggalkan di kolom komentar. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang menyamar dan masuk ke dalam sarang penjahat untuk menyelamatkan calon istrinya yang diculik oleh mereka. Dia beberapa kali hampir tertangkap, tetapi karena kelihayannya dan kemampuan bela diri yang dia miliki, bisa menyelamatkan wanita yang dia cintai. Dan akhirnya mereka menikah. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa pria sedang mempersiapkan lokasi untuk pertandingan tradisional India, kabadi. Antara dua tim lawan, seorang pria datang dan bertanya tentang keberadaan pemuda bernama Chandru. Rupanya pria yang ditanyai adalah ayah dari Chandru. Dia bilang, Raju pergi menemui Kabali. Sementara itu terlihat pria bernama Kabali ditemui seorang pria yang kepalanya diperban. Rupanya pria ini adalah Raju, saudara Kabali. Dia kemudian menyampaikan masalahnya. Dia bilang dia memiliki masalah kecil dengan teman kuliahnya. Dia kemudian bercerita, si Raju ini rupanya mengganggu seorang wanita bernama Rani dan mengajaknya untuk tidur. Dia sengaja merekam dengan HP wanita itu saat mandi. Dengan video itu dia mengancam agar wanita itu harus tidur dengannya. Kalau tidak, video itu akan disebarkan. Rani menangis dan memohon agar video itu dihapus. Saat pria itu akan pergi, jalannya dihalangi oleh Chandru. Siapa Chandru? Dia adalah jagoan kita pada film ini. Chandru mengepal tangannya dan sekali pukul si Raju langsung jatuh terkapar. Mendengar ceritanya, Kabali marah dan pergi mencari Chandru. Terlihat pertandingan kabadi masih berlangsung. Rupanya 6 anggota tim Chandru telah gugur, tinggal dia sendiri. Semua pendukung tim menaruh harapan terakhir pada Chandru untuk memenangkan pertandingan itu. Akhirnya Chandru berhasil dan timnya menang dengan skor 16-15. Saat mereka sedang bergembira karena kemenangan tim mereka, datang Kabali dengan anak buahnya mencari Chandru. Chandru menjentikan jari dan menunjuk kepada dirinya. Dia memberikan isyarat bahwa dia adalah Chandru. Seorang pria melompat dan berlari menuju Chandru. Sekali pukul, pria itu terlempar mengenai pipa air dan air dari pipa kemudian membasahi Chandru. Dan terlihat wajahnya yang bersih dari lumpur. Kabali memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chandru. Sayang sekali, mereka semua bukan tandingan Chandru. Dia mengajar mereka satu persatu tanpa ampun. Dia memukul satu persatu mereka. Mereka jatuh dan mandi lumpur. Dipukul oleh Kabali dengan kayu. Dia memegang darah yang keluar dari mulutnya. Dia menghajar sisa anak buah Kabali dan kemudian Kabali yang terakhir. Kabali terlihat ketakutan. Sekali pukul, Kabali terbaring di jalan. Seketika terlihat Chandru, ayahnya dan temannya sedang senang-senang merayakan kemenangan mereka. Karena mabuk, seorang teman mereka menggoda istri seorang polisi. Akhirnya mereka semua ditahan di kantor polisi pada malam itu. Esoknya mereka dibebaskan. Di kampus tempat Chandru kuliah dilakukan kompetisi tinju. Terlihat 2 orang pria sedang bertinju. Pria dari kampus Chandru dipukul sampai KO. Saat pria yang menang itu menantang dan menghina kampus lawannya, muncul seorang pria tua. Dia adalah pimpinan dari tempat kuliah Chandru. Dia tidak memukul sang lawan, dia memukul semua tiang beton yang ada di situ. Semua tiang itu patah dan sang lawan pingsan seketika karena ketakutan. Film pun berlanjut. Mahasiswi sedang senam dipimpin oleh seorang gadis cantik. Dia adalah Nandini, pemeran utama wanita pada film ini. Chandru terlihat berjalan sambil menikmati sebatang rokok. Datang Nandini dan marah-marah karena asap rokok Chandru. Dia bilang, "Hai tuan, mengapa kamu merokok di tempat umum? Apakah kamu tidak memiliki perasaan?" Chandru bilang, "Tidak." Mereka berdua kemudian berdebat dan Nandini pergi dengan marah-marah. Temannya datang dan dia menyuruh mereka mencari alamat gadis itu. Ternyata Nandini kuliah juga di kampus yang sama, tapi mahasiswa junior di bawah Chandru. Chandru mencari Nandini dan akhirnya menemukan dia di kantin kampus. Chandru datang dan menjelaskan bahwa dia senior Nandini. Nandini dan temannya ketakutan. Chandru kemudian minum minuman dingin milik Nandini dan dia bilang, "Mengapa minuman ini sangat manis? Wow, apakah ini karena bibirmu?" Dia menggoda Nandini. Nandini kemudian minta maaf karena telah marah-marah pada Chandru. Chandru membakar rokok dan menyuruh Nandini pergi. Nandini pergi dan marah-marah. Dia bergumam dan bilang, "Anda akan mati karena kanker." Chandru kemudian mengintip Nandini secara diam-diam.
dia mulai menyukai Nandini. Film berlanjut, seorang pria sedang dikejar sekelompok orang. Dia jatuh, mereka berhasil menangkapnya dan kemudian membunuhnya. Pria yang membunuhnya adalah ayah Nandini. Apa masalahnya? Siapa ayah Nandini sebenarnya? Simak terus cerita ini. Beberapa mobil terlihat memasuki area kampus Nandini. Turun ayah Nandini dan anak buahnya. Mereka berjalan memasuki kampus Nandini. Ayahnya memanggil Nandini dan Nandini terlihat senang melihat ayahnya. Mereka ngobrol. Nandini bertanya mengapa ayahnya datang mendadak. Ayahnya bilang dia datang untuk sebuah kasus di pengadilan dan menyempatkan diri untuk menjenguk Nandini. Terlihat Chandru baru tiba. Dia tidak sempat bertemu dengan rombongan ayah Nandini karena bersamaan mereka pergi. Chandru mencari Nandini dan memanggilnya. Nandini bilang dia sudah minta maaf kepada Chandru. Dan apa lagi? Chandru bilang, saya ingin bilang 2 kata dalam bahasa Inggris. Teman Nandini bilang mungkin dia mau bilang I love you. Chandru bilang, itu 3 kata, yang saya mau bilang hanya 2 kata. Dan ini penasaran. Sambil berjalan, Chandru bilang, Anda telah mengingatkan saya bahwa merokok itu berbahaya. Dan saya tidak mendengarkan Anda. Untuk itu, saya minta maaf. Saya telah menyadari dan tidak merokok lagi. Untuk itu terima kasih. Dengan senang Nandini bilang, kamu tidak merokok lagi? Chandru mengiyahkan dan Nandini berterima kasih. Karena itu, mereka kemudian pergi ke kantin kampus dan meneruskan obrolannya. Untuk mendapatkan simpati Nandini, Chandru menyuruh seorang pamannya datang ke kampus dan menyampaikan terima kasih kepada Nandini karena telah membuat Chandru berhenti merokok. Setelah itu, Chandru menyampaikan bahwa dia mencintai Nandini. Nandini tidak menjawab, malah dia pergi. Pimpinan kampus memarahi Chandru dan melarang Chandru untuk mengganggu Nandini. Chandru kemudian bertemu Nandini dan bilang dia tidak peduli walaupun Nandini melaporkan kepada pimpinan kampus. Temannya bilang mereka akan melaporkan pada seorang preman bernama Kabali, saudara temannya. Chandru pura-pura ketakutan dan temannya menyuruh Chandru untuk minta maaf kepada Nandini. Chandru meminta maaf pada Nandini dengan cara berlutut dan memeluk pinggang Nandini dengan kuat. Nandini kewalahan karena itu dan dia terpaksa bilang aku memaafkan kamu. Chandru memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Nandini. Dia kemudian pergi. Mereka berdua tertawa karena Chandru ketakutan mendengar nama si Kabali. Besoknya Chandru membawa Kabali dan memukulnya di depan Nandini dan temannya. Nandu bilang, apakah ini preman tidak berguna yang kamu bilang? Mereka berdua terdiam. Nandini terlihat memarahi temannya. Chandru bertanya kepada Kabali, apakah jika aku mencintainya kamu akan membunuhku? Kabali bilang, tidak saudara. Saya tidak tahan karena Anda memukul saya dengan keras. Kamu mencintainya atau menikah dengannya? Kenapa kamu memukul aku? Nandini marah dan kemudian pergi. Chandru bertemu Nandini dan bilang, mengapa kamu menakuti aku? Nandini bilang, saya berharap kamu menjadi takut dan pergi. Chandru bilang, orang yang takut tidak akan jatuh cinta. Dan orang yang jatuh cinta tidak akan takut. Wow, kata-katanya sangat berkesan. Dia menyambung, apapun yang kau lakukan, Chandru tidak akan mundur. Saya telah membuat kartu pernikahan Chandru dengan Nandini. Nandini bilang, jangan bermimpi. Dan Chandru bilang, saya akan mewujudkan mimpinya. Nandini bilang, maukah kau melakukan apa saja untuk cintamu? Chandru bilang, ya, saya akan melakukan apa saja kecuali bunuh diri. Nandini mengulurkan tangan dan bilang, berjanji? Chandru meletakkan tangannya di atas tangan Nandini dan bilang, oke ya, saya berjanji. Nandini melanjutkan, sampai aku memanggilmu, Anda tidak boleh datang ke depan saya. Juga tidak ada panggilan telepon. Selamat tinggal dan sampai jumpa. Chandru menatap kepergian Nandini dan bilang, dia sudah mengunci aku. Apa yang harus aku lakukan? Mencintainya atau berjanji? Nandini sedang berdoa di kuil. Saat dia akan meletakkan bindi di dahinya, seorang wanita telah duluan melakukannya. Dia bilang, terima kasih bibi. Wanita itu bilang, jangan panggil bibi, panggil ibu mertua. Nandini terkejut dan berbalik. Ibu itu melanjutkan, di depan dewa saya mengundang Anda sebagai menantu perempuan untuk datang ke rumah saya. Jangan menolak. Nandini bilang, aku tidak mengerti. Ibu itu melanjutkan, Chandru adalah anakku. Nandini dan temannya terkejut. Mereka kemudian menyampaikan hal-hal jelek yang adalah kebiasaan Chandru. Ibunya membela Chandru dan bilang, dia benar-benar mencintai kamu. Hanya kamu. Nandini terdiam mendengar kata-kata ibu Chandru. Ayahnya muncul dan membenarkan apa yang disampaikan istrinya. Mereka bilang, kami berharap kalian berdua bisa hidup bersama. Nandini kemudian bertemu Chandru. Dia marah-marah dan bilang, kamu gila. Apakah dengan cara kamu meminta keluar kamu menemui aku akan terkesan? Chandru bilang, jika seorang anak laki-laki mengatakan kepada orang tuanya tentang cintanya, mereka akan bertanya di mana wanita itu tinggal. Dan mereka akan datang untuk meminta gadis itu. Itulah ketulusan cinta saya. Nandini bilang, daripada kamu mengikuti aku setiap hari, lebih baik kamu belajar dengan benar. Anda bisa mendapatkan peringkat yang baik. Setelah itu, Anda akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan Anda pasti terbiasa dalam hidup dan akan melupakan saya. Chandru bilang, apapun yang saya dapatkan, entah itu pendidikan ataupun pekerjaan, tapi jika saya tidak mendapatkan kekasih saya dan saya terus merindukannya, apa gunanya semuanya itu? Nandini mulai terpukul dan termakan kata-kata Chandru. Chandru melanjutkan, jika gadis yang kita cintai tidak bisa kita dapatkan,
semua yang ada di dunia ini sia-sia. Kita bisa belajar dan berubah, tetapi kita tidak bisa merubah cinta kita. Chandru kemudian pergi. Nandini menatap kepergian Chandru dengan berbagai rasa. Kata-kata Chandru telah membangkitkan cinta di hatinya. Perasaan suka dan percaya akan cinta Chandru mulai tumbuh di hatinya. Dia gelisah dan terus mengingat Chandru. Senyum-senyum sendiri. Bahkan boneka dipeluk seakan Chandru yang sedang dipeluknya. Begitulah jika orang yang lagi kasmaran. Nandini dan teman-temannya mengunjungi kuil untuk berdoa. Sebelum ujian semester, di depan kuil mereka diganggu oleh sekelompok pemuda berandalan. Nandini menampar seorang berandalan yang berkata kurang ajar. Mereka memanggil bos mereka yang bernama Kumar. Dia datang dan menghalangi jalan Nandini. Dia bilang, "Kamu menamparnya karena berbicara buruk. Bagaimana kalau aku yang melakukannya?" Dia menyuruh anak buahnya membawa Nandini ke mobil. Nandini bilang, "Hei, apa kamu mau menunjukkan kehebatanmu? Saya memperingatkan Anda karena saya kasihan. Segera lari dari sini." Kumar bilang, "Apa yang kamu lakukan jika saya tidak pergi dari sini? Saya tidak akan melakukan apa-apa untuk orang seperti Anda. Saya punya seorang pria seperti singa," kata Nandini. Terlihat Chandru dalam perjalanan. Sambil tertawa, Kumar bilang, "Dia akan mengalahkanku." Dia memegang tangan Nandini dan akan pergi. Tiba-tiba, seorang anak buahnya terlempar dengan mulut berdarah, semua giginya rontok. Kumar terkejut dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Chandru. Nandini tertawa senang melihat kehadiran Chandru. Chandru menghajar semua anak buah Kumar. Kumar ketakutan dan melepas tangan Nandini. Nandini membalas pegang tangan Kumar. Chandru memukul Kumar, sekali pukul Kumar mencium tanah seketika. Chandru bilang ke Nandini, "Jika gadis cantik seperti kamu jalan sendiri, inilah yang akan terjadi. Kamu akan diganggu orang jahat. Jika kau mencintaiku, aku akan menemanimu kemanapun kau pergi. Ke bioskop, berbelanja, atau kemana saja. Jika saya ada di sebelah Anda, tidak ada yang akan menggodamu. Mengertilah perasaanku dan mencintaiku." Chandru kemudian pergi. Teman Nandini menyuruh Nandini agar membalas cinta Chandru. Nandini bilang, "Aku akan katakan aku mencintaimu pertama kali kepadanya dengan menggunakan gaun berwarna putih yang dia sukai. Di tempat dia menyatakan cinta kepadaku pertama kali." Di rumah Nandini terlihat seorang pria datang bertemu ayah Nandini. Dia melamar Nandini untuk keponakannya. Namun ayah Nandini menolak karena dia sangat mengenal pria itu. Dia seorang berandalan, dia tidak mau anaknya menikah dengan seorang berandalan. Dia kemudian mengusir pria itu. Sementara itu terlihat seorang pria berwajah garang sedang menonton sebuah video perkawinan. Dia bernama Pandian. Di dalam video itu terlihat Nandini ada juga di situ. Pandian terlihat sangat menyukai Nandini. Pamannya yang pergi melamar Nandini pulang dan melaporkan kepada keponakannya. Lamarannya ditolak. Pandian kemudian bilang dia hanya akan menikah dengan Nandini. Ayahnya setuju atau tidak, saya akan tetap menikah dengannya. Dia bilang, "Istri saya sedang belajar di Chennai. Pergi dan bawa dia ke sini." Anak buahnya kemudian pergi ke Chennai untuk menjemput Nandini. Nandini terlihat sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan Chandru. Dia menggunakan gaun berwarna putih. Saat dia keluar, beberapa mobil menjemputnya dan mereka pergi. Chandru sedang menunggu Nandini di tempat yang mereka sepakati untuk bertemu. Teman Nandini menelpon dan bilang, "Nandini telah dijemput. Siapakah yang menjemput Nandini? Nonton terus video ini." Chandru kemudian pergi. Rombongan yang disuruh menjemput Nandini telah kembali. Mereka melaporkan bahwa ayah Nandini telah duluan menjemputnya. Pandian sangat marah. Sementara itu, rombongan yang menjemput Nandini telah tiba di rumahnya. Nandini bertanya mengapa ayahnya menjemputnya. Ayahnya bilang, "Saya telah mengatur pernikahan untuk anak gadis saya." Nandini terkejut. Nandini bilang, "Saya belum mau menikah sekarang ayah." Ayahnya tetap pada pendiriannya Nandini harus menikah. Nandini terlihat hampir menangis. Chandru tiba di rumah Nandini. Dia bertemu dengan ayah Nandini dan memperkenalkan diri sebagai teman kuliah Nandini. Dia melanjutkan, "Saya suka Nandu. Saya ingin menikah dengannya." Semua orang di situ marah dan menodongkan senapan ke arahnya. Ayah Nandini bilang, mereka tidak memukul gadis atau orang yang tidak bersalah. Dia kemudian mengusir Chandru. Dia menambahkan, "Jika kamu kembali dan menatap mataku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Chandru terlihat menghalangi jalan ayah Nandini dan anak buahnya. Mereka berhenti dan turun dari mobil. Chandru menyapa, "Salam paman," dan memberi salam untuk mereka semua. Dia bilang, "Paman, apakah kamu mengira aku akan menjadi takut dan lari? Hal seperti itu hanya dilakukan oleh orang yang merasa bersalah. Tapi orang yang sedang jatuh cinta akan berdiri dengan berani." Ayah Nandini memberikan isyarat agar mereka memukul Chandru. Beberapa anak buahnya kemudian pergi dan memukul Chandru. Chandru membiarkan saja. Dia dipukul beberapa kali sampai dia terjatuh. Mereka kemudian menendangnya bergantian. Ayah Nandini datang dan bilang, "Hei, Anda bahkan tidak bisa menahan rasa sakit yang saya berikan kepada Anda. Bagaimana kamu akan menjaga putriku? Jika Anda mau menikah dengan gadis Madurai, Anda tidak harus dipukul dan menjadi pengecut. Anda perlu keberanian untuk menghadapi musuh. Anda harus menyelamatkan gadis itu dan keluarganya yang mempercayai Anda. Bahkan Anda harus menyelamatkan tempat yang mempercayai Anda. Negara ini akan memanggil orang-orang seperti itu sebagai pria." Dia kemudian berbalik dan pergi. Anak buahnya yang masih di samping Chandru dihajar oleh Chandru. Saat mereka berbalik, semua anak buahnya terlempar.
Mereka terkejut melihatnya. Chandru bilang, "Paman, jika pemukulan adalah kualifikasi dan pembunuhan adalah pria sejati, saya akan membuktikan bahwa saya adalah satu-satunya pria sejati di sini. Katakan padaku, bagaimana cara mengalahkan orang di tempat ini, agar aku bisa menikah dengan putrimu Nandu. Kan saya akan mengalahkan seperti yang Anda katakan. Jika semua orang bergabung mungkin sedikit sulit, tetapi tidak apa-apa. Saya memiliki cinta dalam diri saya. Karena itu, mari kita mulai." Beberapa anak buah ayah Nandini menyerang Chandru. Dia memukul dan menendang mereka. Mereka satu-satu terlempar. Anak buahnya yang lain akan menyerang, tetapi dihentikan ayah Nandini. Chandru bilang, "Seseorang yang mampu bertempur disebut pria. Kamu bilang, kamu akan memberikan anakmu untuk pria itu. Itu bukan hal yang benar, Paman. Jika dia memiliki kekasih sejati, dan jika seandainya dia mendapat masalah, walaupun oleh penjahat terbesar di Madurai, saya akan memukul semua orang. Tolong, jangan tersinggung. Tolong pahami cinta kami dan nikahkan kami." Chandru kemudian berbalik dan pergi. Tapi dia membalikkan badan dan bilang, "Saya akan meninggalkan tempat ini hanya jika Nandu bersamaku." Ayah Nandini menatap kepergian Chandru dan terlihat wajahnya seperti mulai menyukai Chandru. Besoknya ayah Nandini menyuruh agar pamannya bilang ke Chandru agar datang dengan orang tuanya. Dia telah menyetujui hubungan Nandini dan Chandru. Film pun berlanjut. Chandru datang bersama kedua orang tuanya. Mereka terlihat heran karena banyak sekali orang di rumah Nandini. Saat mereka masuk ke dalam rumah, barulah mereka tahu ternyata ayah Nandini sedang luka parah dan dirawat dokter. Chandru bertanya apa yang terjadi. Mama Nandini bercerita, saat dia pergi ke Madurai untuk berbelanja keperluan pertunangan, Nandini dan keluarganya dalam perjalanan pulang dihadang oleh Pandian dan anak buahnya. Mereka meledakkan beberapa mobil dan menyerang ayah Nandini dan anak buahnya. Ayah Nandini terluka oleh Pandian. Untunglah Nandini datang sehingga ayahnya tidak jadi dibunuh. Mereka kemudian pergi dan menculik Nandini. Chandru bilang, "Di mana dia?" Paman Nandini bilang, "Dia berada di Kotai." Chandru kemudian katakan bahwa Nandu adalah milikku. Masalah ini juga milikku. Terlihat Pandian membawa makanan untuk Nandini. Nandini marah dan melemparkan makanan tersebut. Singkat cerita, dengan segala taktik yang dibuatnya, akhirnya Chandru bisa menyusup masuk ke dalam sarang para penjahat itu bersama dengan temannya. Mereka berpura-pura menjadi pengacara, menggantikan pengacara yang dikira sudah meninggal. Chandru mengenalkan diri dengan nama Sekar. Dia berupaya mengambil hati Pandian dan menawarkan memberi makan untuk Nandini. Pandian percaya dan membiarkan Chandru memberikan makanan untuk Nandini. Nandini sangat senang dan memeluk Chandru sambil menangis. Dia sangat senang karena Chandru ada di situ. Chandru bilang, "Jangan menangis sayang, saya datang untukmu." Nandini memohon agar Chandru membawanya pergi. Chandru bilang, "Saya tidak datang untuk membawamu pergi, tapi datang untuk menikahimu." Apa maksud dari kata-kata Chandru? Apakah dia bisa menikahi Nandini di sarang penjahat ini? Dan jika itu bisa, bagaimana caranya? Simak terus cerita ini. Pandian bilang, Jumat depan adalah hari baik untuk menikah. Chandru dan temannya kemudian memberikan selamat untuk Pandian. Paman Pandian kemudian menyuruh Chandru dan temannya untuk mengatur pernikahan ini. Pamannya memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan senjata mereka dan mencari bunga-bunga untuk persiapan pernikahan. Nandini datang dan Paman Pandian bilang ke Nandini, "Minggu depan adalah hari pernikahan kamu dengan keponakanku." Nandini memberikan respons dan berkata, "Pasti, minggu depan adalah pernikahan. Tapi bukan pernikahanku dengan anakmu, tetapi saya dengan temanku." Pandian bilang, "Siapa dia?" Nandini membalas, "Dia adalah kekasihku." Orang di situ terkejut dan terlihat marah. Nandini bilang, "Dia akan datang. Saat Anda melihat dengan matamu, pada tanggal keberuntungan yang Anda tentukan, dia akan mengikat rantai pernikahan di leherku." Mereka semua tertawa. Pandian sambil tertawa bilang, "Di tempat saya dan di depan saya, dia akan mengikat rantai pernikahan di lehermu? Sebuah lelucon yang bagus." Dia terus tertawa, mengejek Nandini. Singkat cerita, sebelum pernikahan, dilakukan malam pertunangan. Saat Pandian akan memakaikan cincin di jari Nandini, tiba-tiba lampu padam. Pandian hilang dan Chandru memakaikan cincin di jari Nandini. Begitu juga sebaliknya, lampu kembali menyala dan Pandian hilang. Semua orang mencarinya. Nandini bilang, "Bukan anakmu yang memasang cincin di jariku, tapi kekasihku Chandru." Mereka pun mencari Chandru dan Pandian. Mereka menemukan baju Pandian yang ditulis sesuatu, tapi mereka tidak ada yang bisa membaca. Chandru membacanya dan membuat mereka makin marah. Terlihat Pandian diikat pada lampu gantung di rumah itu. Tidak ada yang melihatnya karena mereka tidak menatap ke atas. Mereka sedang berdiri di bawah lampu tempat Pandian diikat. Dia tidak tahan dan kencing. Kencingnya mengenai kepala seorang anak buahnya. Mereka melihat ke atas dan akhirnya menurunkan dia. Pandian terlihat sangat marah. Dia berteriak melampiaskan kemarahannya. Terlihat Pandian sedang duduk merenungi nasibnya yang buruk. Ayahnya datang. Dia berlari ke arah ayahnya. Ayahnya menendang dia dan terlempar. Ayahnya marah-marah dan memerintahkan agar hari ini juga dilangsungkan pernikahan. Dia bilang untuk menghentikan pernikahan, kekasih Nandini pasti akan datang. Nandini diantar bibinya ke tempat pernikahan. Ayah Pandian menghadang jalan mereka dan bilang, hari ini dia akan menghadapi kematiannya. Panggil dia.
Nandini dengan santai bilang dia sudah datang. Di mana dia? Saut ayah Pandian. Nandini bilang, apakah Anda takut? Pria itu marah dan akan menampar Nandini. Tiba-tiba ada pisau yang dilemparkan dan menggores tangannya. Dia melihat tangannya yang terluka dan berteriak. Semua orang kelabakan. Mereka mencari di mana-mana tetapi tidak menemukan kekasih Nandini. Anak buah Pandian semuanya dikunci. Rupanya Chandru telah menyelundupkan anak buah ayah Nandini secara diam-diam. Pandian disuruh ayahnya mengikatkan rantai pernikahan ke leher Nandini. Terdengar suara Tifa yang dipukul. Nandini bilang itu adalah kekasihnya Chandru. Chandru bilang, permainan sudah berakhir, mari kita mulai perburuan. Ayah Pandian menepuk tangan dan bilang, luar biasa. Saya pikir untuk mengalahkan kami butuh nyali dan keberanian. Tapi kamu memukul kami dengan kecerdasan. Tapi sekarang kamu butuh nyali dan keberanian. Jika Anda akan mengambilnya, Anda harus bertarung dengan kami. Dia berteriak, bunuh dia. Semua pria yang ada di belakang mereka berlari menuju Chandru. Tapi mereka tidak menyerang, malah berdiri di belakang Chandru. Rupanya mereka adalah anak buah ayah Nandini. Pandian ayah dan pamannya berdiri terheran-heran. Mereka kalah lagi karena kecerdasan Chandru. Pandian berteriak marah-marah. Dia baru sadar bahwa dia ditipu oleh Chandru. Dia kemudian berlari menuju ke Chandru. Chandru juga berlari menjemputnya. Mereka berdua saling memukul dan terlempar. Mereka bangun lagi dan Pandian menendang Chandru. Chandru balas memukul dan Pandian terlempar lagi. Ayah Pandian memukul Chandru dari belakang, dia terjatuh. Anak buahnya akan membantu tetapi Chandru menahan dengan isyarat tangannya. Dia sepertinya ingin menyelesaikan pertarungan ini sendiri. Mereka, ayah dan anak memukul Chandru bergantian. Dia terjatuh dan Nandini berlari untuk menghalangi. Pandian menjambak rambutnya dan menarik membawa dia ke altar pernikahan. Anak buah ayah Nandini menyerang, tapi mereka mengancam dan meletakkan pedang di leher Nandini. Nandini berteriak memanggil nama Chandru. Chandru terbangun. Saat Pandian akan mengikat rantai pernikahan, dia berbalik dan melihat Chandru yang sudah berdiri. Anak buah ayah Pandian yang berbaju hitam menyerang Chandru. Chandru menghajar mereka dan semuanya dia kalahkan. Nandini bilang ke Pandian, jika Anda seorang pemberani, coba selamatkan dirimu. Dia marah dan berlari menyerang Chandru. Kembali Chandru memukulnya dengan sangat keras. Dia terpental dan jatuh ke dalam kolam. Ayahnya datang tetapi sayang, Chandru kembali menghajar pria tua itu. Chandru menendang dan dia terlempar. Pandian kembali dihajar Chandru. Chandru memegang kepalanya, menarik dan menendang dia. Dia terlempar dan jatuh tertusuk besi-besi tajam yang menonjol di situ, mati. Seketika, ayahnya berlari sambil berteriak melihat anaknya yang sudah mati. Dia kena serangan jantung dan mati juga seketika. Paman mereka kemudian menelpon polisi dan bilang bahwa saudara saya dan putranya bertengkar, memperebutkan kekayaan dan mereka berdua mati. Dia akhirnya menguasai semua harta mereka. Pernikahan pun dilangsungkan. Ayah Nandini telah baikan dan dia juga menghadiri pernikahan dimaksud. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton video ini sampai selesai. Pesan penting untuk kita semua, jangan memaksakan sebuah hubungan. Jika cinta ternyata bertepuk sebelah tangan, carilah yang lain karena masih banyak jomblo di dunia ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.